Jo Myung Sok juga mengaku udah membaca Alkitab lebih dari 2000 kali dan mengajarkan kalau mau masuk surga, pengikut JMS harus menaati perintahnya. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan hari ini kembali lagi ya bersama saya ya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas kasusnya Jo Myung Sok ya. Yang sempat gue bahas juga sebenarnya. Cuman kan dengan dokumenternya Netflix kemarin kan sempat ke-blow up lagi tuh kasusnya. Dan doi juga jadi bahasan besar lah dia intinya di media-media Korea gitu kan. Dan jadi banyak fakta baru juga yang lebih parah ternyata. Jadi intinya si Jo Myung Sok atau JMS ini tuh pendeta, punya gereja yang cabangnya udah banyak banget kesebar di negara-negara selain Korea. Dan jemaatnya itu cukup militan dan percaya banget lah sama dia. Bahkan waktu dia ngaku jadi penyelamat bumi dan jelmaan Yesus ya, ini orang juga tetap dipercaya. Jadi sebelum viral sebenarnya gue juga udah bahas. Since kan emang gue suka perkultus-kultusan gitu ya. Dan seperti biasanya pemimpin agama yang satu ini tentunya pasti dong. Karena semua kultus-kultus rata-rata begini. Tentu dia adalah memang ternyata om-om jorok yang kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan pekerjaan dia yang adalah pemuka agama, pendeta guys. Dan bahkan korbannya itu bukan cuma satu atau dua gitu, tapi sampai puluhan ribu kabarnya. Kayak harga ya, gitu kan. Jadi bagaimana ceritanya dari dia biar menjadi katalog dari kasus-kasus kultus yang gue bahas juga biar lebih sempurna juga dengan fakta-fakta barunya. So inilah dia JMS buat menemani tidur kalian di malam ini. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Jo Myung Sok ya atau JMS. Ini jadi adalah seorang laki-laki udah pasti yang lahir pada tahun 1945. Pas kita merdeka dia lahir dan lahirnya dia di Korea Selatan. Yang adalah pemilik dari sebuah gereja besar juga di Korea. Nah awalnya gereja yang didirikan JMS ini berdiri pada tahun 1980. Namanya itu Echongjoy yang artinya gereja Echon. Nah gerejanya ini itu kemudian berubah nama jadi International Christian Association di pertengahan tahun 80. Dan jemaat yang jadi prioritas itu adalah anak-anak muda yang masih berada di bangku sekolah ataupun universitas. Gue kasih lo sebuah easter egg ya. Bahwa memang pertumbuhan kaum Kristen di dunia ya, itu memang terbesar tuh terjadi di Korea. Jadi saking meledaknya itu, jadi segitunya juga prematurnya para pengikut-pengikut agama Kristen di Korea. Makanya gampang banget untuk disikat gitu sama yang sesat-sesat kayak gini. Nah balik lagi kasusnya, intinya dengan metode ibadah yang bisa dibilang gak konvensional dan kolot karena memang targetnya adalah anak muda gitu ya. Nah gereja JMS ini tuh berhasil buat ngedapetin target market mereka, yaitu adalah anak-anak muda di Korea. Dan pada tahun 80-an ini gereja tuh udah jadi kayak Hillsong Youth-nya Korea. Kalau belum tahu Hillsong bisa nonton video gue udah ngebahas pemimpin Hillsong juga yang wadijau juga gitu ya, gerejanya Justin Bieber ya. Ya memang intinya kenapa dia kayak Hillsong karena memang jemaatnya itu super banyak dan anak muda semua dan bahkan memang sampai ribuan. Nah seperti yang gue bilang barusan, gereja ini tuh sama sekali nggak konvensional dan bahkan quote unquote open minded banget. Karena kadang kan ada aja gitu ya gereja yang nggak nerima anak muda atau yang baru masuk ke agama Kristen. Ada juga kan gereja-gereja yang elitis gitu sebenarnya. Apalagi di tahun 80-an Korea tuh memang lagi chaos-chaosnya juga sama yang namanya politik dan segala macam yang terjadi waktu itulah. Nah dengan paham open minded ini, gereja JMS ini jadi satu-satunya gereja yang mau nerimain anak-anak muda yang bisa dibilang cukup hilang arah pada era-era itu. Nah selain karena memang faktor penerimaan yang mereka terapkan yang cukup open itu, nah JMS itu juga punya metode khotbah yang cukup unik. Karena dia itu punya ilmu buat ngejelasin Alkitab secara saintifik dan logis. Nah ini kan anak muda banget nih, scientific gitu ya. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan atau metafora yang bikin bingung gitu di Alkitab, si JMS ini tuh bisa ngejelasin dengan logis, bisa diterima gitu sama anak-anak muda. Makanya anak-anak muda yang lagi pada penasaran sama agama, itu juga jadi yakin gitu sama ajarannya si JMS ini karena selogis itu. Jadi kalau diajak ngomong tentang agama, ya tentunya sebenarnya orang ini tuh jago banget mekaniknya gitu ceritanya. Dan terlebih lagi, dia ini katanya cuman seorang lulusan SD. Jadi berasa banget ya kalau dia tuh memang beneran titipan Tuhan buat manusia. Karena semua pesan Tuhan bisa dia logikakan gitu. Padahal cuman SD gitu kan.
Dan JMS juga punya cara lain untuk mengikat anak-anak muda pada masa itu, yaitu dengan ngelakuin yang namanya penerawangan lewat mimpi. Dan anak-anak muda yang jadi jemaat di sana itu ngerasa kalau terawangannya dia itu memang kejadian di hidup mereka. Jadi sebuah sugesti itu akhirnya. Kayak misalnya lagi ada masalah di rumah misalnya, dia itu tahu dan ngasih saran buat mereka. Walaupun kan ada probabilitas gitu kan bisa ya. Nah makanya gerejanya itu berhasil banget dalam mendapatkan jemaat-jemaat muda, empatinya. Bahkan sepanjang tahun 80-an, gereja JMS itu berhasil buat ngedapetin total 30.000 jemaat dengan 200 sampai 250 cabang gereja yang ada di seluruh Korea Selatan. Jadi emang gerakan dari mereka itu kenceng banget dan serius banget buat anak-anak mudanya. Tapi memang tidak berhenti di perkembangan itu saja. Terawangan atau nubuat atau profesi yang si JMS omongin ini tuh memang semakin bereskalasi gitu. Sama seperti pemuka-pemuka agama yang udah gue bahas. Karena waktu tahun 1987 mau ada pemilu presiden Korea Selatan pada waktu itu. Dan beberapa waktu sebelumnya dia tuh bisa nebak hasil urutan pemilu waktu itu. Kayak gurita Piala Dunia ya. Dari memang angka terbesar sampai yang memang dapat persentase paling kecil. Jadi emang gokil banget ini orang udah kayak tahu semua hal gitu. Dan selain soal terawangan-terawangan, si JMS ini juga ngelakuin yang namanya praktek kesembuhan buat orang-orang sakit dari ilmu yang katanya sudah dia pelajari selama 40 tahun, kayak Sun Gokong dia. Dan pada waktu itu juga banyak yang mengaku sembuh setelah didoain sama si JMS ini. Jadi emang anak-anak muda yang lagi bertanya-tanya soal kebenaran agama itu ngerasa dibenarkan dengan adanya keajaiban-keajaiban yang dilakuin si JMS ini. Dan dia juga ngaku udah belajar kesehatan selama 40 tahun. Jadi ceritanya emang berilmu banget gitu. Dan karena misi utama dari gereja ini tuh memang buat punya jemaat yang care sama orang-orang miskin dan juga yang membutuhkan. Mayoritas jemaatnya yang masih belum kerja itu juga disuruh sama gereja buat ngelakuin galang dana besar-besaran. Jadi mereka jalan-jalan tuh keliling kota buat dapetin dana waktu lagi istirahat atau mungkin libur dari perkuliahan dan memang belum bekerja. Dari memang mulai minta sumbangan, jualan kacang, jualan kartu ucapan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan penggalangan dana tersebut itu juga bisa dibilang cukup berhasil. Yang faktor besarnya itu juga mungkin karena kan yang ngelakuinnya masih pada muda dan lagi berapi-api sama yang namanya ibadah. Jadi memang getol banget mereka ngelakuin penggalangan dana ini yang memang juga untuk gerejanya sendiri gitu. Tapi faktor lainnya juga ternyata jadi satu trigger mereka buat semangat dalam menggalang dana ini. Dan ini nih yang menarik dari si JMS ini. Karena ternyata dia itu ngelakuin pengajaran agama yang bisa dibilang cukup berbeda dari gereja-gereja yang ada pada saat itu. Selain punya metode yang gak kolot dalam mengajar, open-minded, JMS ini juga menganut paham numerologi dan teori-teori Alkitab yang dia percaya juga mungkin bisa dibilang 100% berbeda dari apa yang diturunkan dari zaman dulu. Dari faktor numerologi sendiri, JMS ini percaya kalau kedatangan Yesus ke dunia untuk kedua kalinya itu bisa dihitung dari yang namanya angka tahun dan sejarah yang ada di Alkitab. Padahal dalam ajaran Kristiani aja waktu pastinya tuh gak ada yang pernah tahu. Dan yang paling gokil dari numerologi ini ya, ini orang tuh adalah memang hasil hitungan yang dia pakai. Karena dari hitungan yang dia bawa, dari mulai zaman Yesus lahir sampai waktu dia lahir itu punya hubungan satu sama lain. Dan dia juga sampai bawa-bawa tokoh Martin Luther King yang meninggal pada tahun 1546. Dan kalau ditambah 400 itu jadinya 1946. Dan di tahun 1946 itu katanya bakal ada Mesias atau juru selamat yang lahir buat menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Yang dimana tahun 1946 itu adalah tahun waktu JMS sendiri itu lahir. Jadi dia ini nganggep dirinya sebagai jelmaan Yesus yang datang buat menyelamatkan manusia. Gitu kan. Jadi memang cukup gokil ini orang cocok loginya menurut gue. Dan kalau ada yang bingung sama perbedaan tahun waktu dia lahir 1945 dan 1946 di Korea itu kan hitungannya ditambah 1 tahun. Karena pas lahir mereka itu udah dianggap umur 1 tahun. Jadi emang teori ini memang udah bisa dibilang udah mulai ngaco lah. Dan melenceng dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Dan malah nyambung-nyambungin angka semaunya dia doang. Dan dia pede banget sama pengajaran yang dia lakuin. Jadi memang udah kayak si paling bener ini orang waktu lagi khotbah. Dan sejak saat itu juga ya, Jong Myung Sok atau JMS ini tuh ngasih julukan ke dirinya sendiri ya, semakin popularitas naik gitu ya. Dia menamakan dirinya sendiri tuh sebagai Jesus Morning Star. Jadi emang kreatif banget ini orang sampai bisa ngejulukin dirinya sendiri jadi Jesus Morning Star cuman gara-gara inisialnya namanya itu sama, JMS juga. Dan selain ngaku jadi Tuhan ya, JMS tuh juga sering ngasih statement kepada jemaatnya.
Kalau nggak bisa ngelihat Tuhan, lihatlah aku karena aku ini Tuhan itu sendiri. Jadi jemaat-jemaatnya pun berdoa bukan ke Tuhan lagi tapi ke si JMS ini. Lo bayangin, makanya sejak saat itu udah mulai banyak tuh orang yang bingung dan agak goncang gitu kepercayaannya. Tapi karena memang dia ini pintar ngomong dan karismanya kalau lagi khotbah itu juga kuat banget, makanya jemaatnya ini itu stay dan akhirnya jadi mangut lah sama yang namanya ajaran sesatnya dia ini. Lalu di awal tahun 90-an, si JMS ini juga mulai makin ngaco kelihatannya. Karena biasa bereskalasi tuh ngaconya. Karena jemaat-jemaatnya itu kebanyakan cewek. Dan kalau dilihat dengan jelas itu cakep-cakep semua. Dan postur tubuhnya tuh kurang lebih sama semua yang ada di sekitar dia. Terutama yang jadi pekerja full time di gereja tersebut tuh kriterianya sama semua. Jadi lebih kayak selera pribadi gitu ya. Jadi dari acara-acara besar yang dia buka buat publik, kalian tuh bisa ngelihat yang namanya cewek-cewek muda cakep itu pada ngerumunin dia semua. Dan dengan jemaat yang makin meledak dan tambah banyak, jelas dia juga dapat asupan dana gereja yang juga lebih meledak-ledak lagi. Karena di tahun 90-an, dia itu udah punya mobil Mercy, yang waktu itu di Seoul itu yang kehitungnya kota besar aja, itu sebenarnya jarang yang pakai. Apalagi dia ini kan juga punya ajaran yang bikin orang-orang itu kejustifikasi. Jadi orang-orang kaya di sana pun akhirnya pada ikut nyumbang juga ke gerejanya dia gitu. Karena dengan banyak amal biasanya janjinya banyak rezeki, kan kira-kira begitu. Lalu di tahun 1991, mulailah ada yang namanya gosip-gosip yang beredar di masyarakat soal si JMS ini. Karena katanya ada beberapa laporan pelecehan seksual yang dilakukan sama si JMS ini ke cewek-cewek muda. Dan bahkan ada yang di bawah umur katanya. Di laporannya itu, banyak yang menyatakan kalau mereka itu diiming-imingi buat konseling sama JMS yang katanya Tuhan itu sendiri. Tapi waktu ketemu, mereka itu dibawa ke hotel dan ya lu tahu sendiri adegan apa selanjutnya. Yang hotelnya itu juga ternyata deket juga sama gerejanya si JMS ini. Dan kasus ini itu juga diperkuat sama yang namanya ajaran agama dia yang memang juga semakin ngaco. Karena selain dari apa yang gue bilang tadi, dia tuh juga ngajarin ke jemaat-jemaatnya kalau sebenarnya tuh manusia itu jatuh ke dalam dosa tuh sepenuhnya karena Hawa. Dan mereka-mereka itu sama sekali gak punya konsen buat ngelakuin yang namanya hubungan seksual. Makanya orang-orang itu juga gak percaya sama laporan-laporan yang ada. Dan kasusnya pun reda dengan sendirinya dengan klarifikasi dia. Karena kan dia aja ngelarang yang namanya hubungan seksual gitu. Masa dia sendiri ngelakuin hal kriminal kayak gitu, kan harusnya tidak mungkin gitu kan. Tapi tetap aja, si JMS ini tuh cukup visi gitu, mencurigakan gitu. Karena selain dikerubungin sama cewek-cewek muda, cewek-cewek itu juga seringkali pakai pakaian seksi dan tidak senonoh sama sekali. Apalagi buat perform di acara yang diadakan sama gereja itu kayaknya gak proper sama sekali. Dari mulai cheerleader sampai ke performer lainnya waktu acara. Dan acara-acara itu juga diadakan di tempatnya yang ada di daerah Cheongnam yang dianggap sebagai tanah sucinya Korea. Karena dia tuh ngebangun kayak satu tempat yang ada air terjun sama kolamnya dan dia anggap tempat tersebut jadi Jerusalem yang dia kasih nama Wolmyongdong. Nah di sana dia tuh juga sering bikin acara-acara olahraga kayak voli, sepak bola. Nah pertandingan sepak bolanya itu yang memang diadakan juga tidak masuk akal. Karena durasinya itu bisa dari siang sampai sore. Dan sekali main si JMS ini bisa nyetak gol sampai 50-60 poin. Kayak main basket ya. Dan katanya lifetime score-nya tuh 2000 lu bayangin. Gokil banget, udah lebih banyak golnya daripada Ronaldo sama Messi. Udah gitu sambil disorakin sama cheerleader cakep nan seksi. Nah tapi balik lagi dari keanehan main bola yang udah aneh itu ya. Balik lagi kita ke masalah hukumnya si JMS. Di tahun 99 dia tuh mulai kena beberapa laporan polisi lagi. Dan kali ini polisi tuh berhasil nangkep dia. Karena laporan yang ada di polisi tuh kasusnya cukup parah lah. Dan gak cuma dia doang, tapi ada beberapa jemaat yang ditangkap juga sama polisi. Karena terbukti pernah nyiksa seorang perempuan yang memang jadi mantan jemaat gereja JMS. Jadi ceritanya si cewek itu tuh keluar dari gereja, tapi malah ditahan-tahan dan diancam bakal dibunuh. Yang sampai orang-orang JMS-nya itu datengin rumah secara diem-diem dan yang ngelakuin pemukulan ke si cewek ini. Terus dipaksa buat balik ke gereja tersebut lagi. Nah tapi waktu beritanya itu marak disiarin di TV-TV, dia lari ke gunung belakang Wolmyongdong dan berhasil kabur dari kejaran polisi. JMS juga langsung cabut ke Hong Kong sebelum beritanya sampai ke imigrasi Korea. Nah JMS ngaku ke pengikutnya kalau dia tuh gak kabur tapi memang mau melebarkan sayap gerejanya ke Hong Kong. Yang dia rasa butuh jamahan Tuhan juga kata dia. Dan yang lebih sakit, JMS juga ngomong kalau penangkapan ini itu sebenarnya misi dari Tuhan yang memang berupa cobaan buat dia. Dan dia tuh menganggap dirinya kayak Yesus. Pengikutnya juga masih sangat percaya karena ternyata di tahun 1981 dia tuh pernah ngomongin soal ramalan kalau di tahun 1999 dia bakal kena cobaan dan ada kasus yang akan berhubungan sama dirinya. Jadi cocok tahunnya. Yang padahal bisa aja itu cuma tebakan doang atau memang dia sengaja bikin-bikin biar seakan-akan dia itu beneran Tuhan. Dan sejak saat itu di Korea mulai bermunculan aktivis anti JMS.
yang gerak untuk bisa menjatuhkan seluruh organisasi gereja JMS ini yang dinilai sudah sangat sesat. Yang isinya itu salah satunya adalah Profesor Do Hyung yang pernah masuk ke gereja ini tapi menemukan keanehan pada tahun 1995. Karena memang kalau orang yang otaknya benar ya dan tidak termanipulasi sih harusnya sadar kalau ada yang tentunya janggal dari gereja ini, terutama sama figur JMS-nya sendiri. Awalnya tuh si Do Hyung itu ngerasa aneh karena waktu dia ibadah di JMS, khotbahnya tuh banyak berisi kata-kata kasar yang juga penghinaan terhadap pihak yang ada di luar gereja. Dan ngata-ngatain kalau manusia di luar dia itu adalah setan yang bakal masuk ke neraka, lu bayangin. JMS juga bilang di khotbahnya, kalau semua anak muda tuh memang udah seharusnya jadi murid dia. Dan siapapun yang gak percaya kalau JMS itu Tuhan, juga katanya bakal masuk neraka. Makanya ini orang keluar. Dan gak main-main, nama Do Hyung yang udah tersebar di gereja itu juga jadi musuh semua jemaat di sana. Bahkan Do Hyung yang waktu itu ngebuat website yang berisi fakta-fakta buruk tentang JMS itu juga dianggap sebagai setan dan bahkan diancam bakal dibunuh. Sampai akhirnya yang jadi korban itu adalah ayahnya sendiri yang dipukulin pakai tongkat baseball sampai berdarah-darah dan mengalami cacat permanen di bagian mata sebelah kanan dan juga pipinya. Jadi memang tindakan jemaat JMS itu nggak cuma melakukan persekusi, tapi juga sampai mengancam nyawa orang-orang yang berusaha buat ngebuka keburukan sistem dan JMS itu sendiri. Tapi tentunya itu nggak bikin Do Hyung nyerah. Karena walaupun udah digituin, dia tetap sering mencoba buat ketemu sama si JMS dan mengkonfrontasi semua kebobrokan dia. Tapi pekerja yang dihubungi sama si Do Hyung ini malah balik ngata-ngatain dia, bilang memang kalau nggak mungkin JMS itu ngelakuin apa yang diberitakan di TV-TV. Dan balik lagi ke si JMS-nya, di tahun 1999 dia juga pergi ke Taiwan buat memperbesar lagi area kekuasaan JMS di Asia pada saat itu. Tapi yang ada memang malah berita soal pemerkosaan lagi yang diberitakan sama TV-TV nasional di Taiwan. Berita tersebut juga jadi sangat besar karena yang jadi korban itu katanya adalah 100 mahasiswi dari berbagai universitas besar. Lu bayangin, kayak lomba ya. Dan lagi-lagi ya, JMS tuh berhasil kabur ke Hong Kong tanpa visa. Nah, jadi ini orang enak banget hidupnya. Tapi di sana dia udah mulai kehabisan lembar paspor karena kan dari sebelum-sebelumnya dia juga sering keluar masuk Korea. Usaha menyogok pegawai paspor di Hong Kong juga gagal karena untungnya pegawai tersebut merasa aneh waktu si JMS ngasih perhiasan mahal waktu mau ganti buku paspor. Dan nama JMS juga ternyata udah ada di surat DPO yang ada di imigrasi dan diminta buat balik ke Korea lagi sama imigrasi Hong Kong dan gak dikasih masuk. Tapi ini orang karena memang dasarnya jago kabur ya, dia tuh berhasil lari lagi dari sana dan menghilang beberapa saat sampai tahun 2002. Karena di tahun 2002 stasiun TV SBS Korea itu bikin acara yang mengupas kehidupan seks bebasnya JMS. Tapi stasiun TV-nya itu malah diboikot sama pengikutnya dan nganggep kalau acara tersebut itu spekulatif tanpa fakta yang bisa dibuktikan. Nah dari tempat bersembunyi, JMS juga ngasih perintah kalau jemaat itu sama sekali nggak boleh nonton TV. Karena takutnya mereka tuh terbawa oleh fakta palsu yang dibawakan stasiun berita soal tindakan kriminal yang dilakukan sama si JMS ini yang ternyata menurut dia itu tidak gitu. Sampai akhirnya memang pada tahun 2003, JMS ini akhirnya tuh jadi buronannya Interpol. Dan kali ini Do Hyung yang adalah salah satu rekannya juga berusaha buat ngebuntutin beberapa pendeta cewek dari JMS yang memang diketahui sempat ke Hong Kong. Dan bener aja ya usahanya. Sesampainya di Hong Kong, mereka itu langsung pergi ke sebuah villa yang sangat terpencil. Yang di sana mereka itu kelihatan dari jendela sedang melakukan hubungan sama seorang pria yang diduga JMS. Maka dari itu ya dengan bantuan imigrasi Hong Kong, Do Hyung dan polisi Hong Kong itu berhasil meringkus si JMS waktu dia lagi piknik di depan vilanya sama beberapa orang wanita yang seksi. Dan waktu direkam, dia langsung mukul kamera tersebut dan menyerah ke polisi Hong Kong. Tapi sekali lagi, JMS itu berhasil keluar dari tahanan setelah nyawa yang namanya pengacara dan ngebayar denda sebesar $100,000. Dan kali ini JMS kaburnya ke Cina secara ilegal tanpa paspor. Karena memang waktu itu nggak terlalu ketat juga penjagaannya di tahun 90-an sampai 2000-an awal lah. Nah lalu 4 tahun kemudian di tahun 2007 Do Hyung tuh yang masih berusaha buat ngebuka kasus ini itu dapat kabar dari Kementerian Cina yang ngontak dia kalau JMS itu berada di daerah Liaoning dan kemungkinan dia itu bakal datang ke semacam acara cultural exchange yang ada di dekat sana. Makanya Do Hyung yang ngedengar kabar tersebut itu langsung bergegas ke sana ya buat ngasih info ke kepolisian Cina dan bareng-bareng datang ke acara tersebut. Dan kali ini JMS berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi buat melakukan proses interogasi. Tapi yang bikin kesel lagi adalah waktu diinterogasi sama kepolisian Cina, si JMS ini pura-pura gila. Dan dia juga ngebantah semua tuduhan pelecehan dan kegilaan dia. Makanya para aktivis anti JMS ini itu jadi bener-bener emosi. Apalagi kan si JMS ini ngaku-ngaku jadi Tuhan bagi jemaat-jemaatnya. Tapi pas dikonfrontasi kok ini orang malah jadi cemen dan belaga gila gitu.
Makanya di tahun 2008 JMS ini akhirnya berhasil tuh dibalikin ke Korea atas permintaan pemerintah dan langsung diinterogasi pada bulan Februarinya. Dan lagi-lagi dia ini pura-pura gila sampai akhirnya minta maaf setelah dikonfrontasi sama jaksa yang menginterogasi dia. Dan setelah dilakukan sidang di tanggal 4 Desembernya, dia ini belaga gila lagi sambil pura-pura keluarin busa dari mulut ya, bikin properti kali ini dia. Tapi waktu dicek sama tim medis, badannya itu benar-benar sehat tanpa penyakit apapun. Bahkan jaksa yang ada di dalam ruang persidangan aja itu sampai emosi dan marah sama dia karena ini orang kebanyakan drama gitu. Nah tapi dengan segala manipulasi yang dia lakuin di gereja selama bertahun-tahun, pengikutnya itu malah jadi makin gila dan posesif sama si JMS ini. Bahkan mantan wakil presiden di JMS itu juga sampai ngerelain uang DP rumahnya buat nyawa pengacara yang terbaik buat sidang si JMS ini. Walaupun memang akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun setelah terbukti akhirnya bersalah atas pelecehan seksual, dan dia juga harus pakai GPS tracker setelah keluar dari penjara selama 7 tahun. Dan ternyata selama dia di Hong Kong itu memang dia suka mengajak jemaah-jemaah ceweknya buat datengin atau datang mengunjungi dia dan ngebawa mereka ke kamar buat ngelakuin hubungan sama dia. Ini orang sakit juga, selalu ngelakuin pelecehan-pelecehan itu sambil ngasih tahu kalau mereka itu harus bersyukur udah bisa berhubungan sama dia. Kayak mukanya ganteng aja. Karena hubungan mereka itu setara sama penghapusan dosa dan juga penyucian kata dia. Itu gampangnya lah, biasanya orang terlalu fanatik kan begitu gampang dicuci gitu ya. Dan memang tidak berhenti sampai di situ aja. Di dalam penjara pun dia masih berhubungan lewat surat sama jemaat-jemaat ceweknya. Dan jemaat-jemaat yang udah tercuci otaknya itu seringkali disuruh pakai lingerie dan bikini yang dikirimin sama tim gereja. Terus difoto dan foto-fotonya itu bakal dikirimin lagi ke penjara buat jadi hiburannya si JMS. Gokil ya. Dan masih sama, dia juga masih ngebawa alasan-alasan kalau dia itu adalah penyelamat manusia yang lagi menjalani cobaan spiritual. Selama di sana ya, dia juga selalu ngasih janji-janji manis ke jemaah cantik yang ngunjungin dia di penjara. Dan waktu dia keluar dari penjara pada tahun 2018, dia nempatin janjinya itu ya ke salah satu jemaat asal Hong Kong yang bernama Maple. Jadi dia itu dijanjiin kalau JMS bebas, dia bakal dibawa keliling-keliling Wol Myeong-dong secara private. Dan itu dia lakuin setelah ngasih khotbah tentang nepatin janji sama sesama manusia. Jadi menepati janjinya tuh. Jadi ini orang tuh emang udah sesakit itu ya, dan sesakti itu dalam hal manipulasi. Dan Maple yang memang bisa berbahasa Inggris, memang akhirnya dijadikan mukanya JMS sebagai penyanyi, news anchor, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang pokoknya ngebuat JMS itu kelihatan keren dan bagus di mata publik. Kesan internasional. Dan memang tidak itu doang ya, dia juga dijadiin budaknya JMS juga ya, dalam hal seksual ya. Jadi bukan prestasi doang, tapi ada gitunya juga. Karena sekali waktu dia tuh sempat disuruh menghadap JMS sama seorang staf wanita, dan waktu dia datang dia tuh malah dipegang-pegang dan dipaksa untuk ngelakuin hal-hal yang begitu, yang tentunya sangat-sangat tidak menunjukkan diri JMS sebagai pemuka agama. Dan Maple yang waktu itu cukup kaget dan takut ditandangin sama JMS dengan ngasih tahu kalau dia itu mempelainya Tuhan itu sendiri. Dan dengan melakukan hubungan, si Maple itu disucikan dari dosa dan bakal masuk surga. Tapi dari omongan tersebut ya, JMS juga bilang kalau ini tuh nggak boleh dikasih tahu ke orang tuanya, karena takutnya kasih sayang JMS itu disalahartikan sebagai pelecehan. Yang padahal udah jelas ini orang emang udah benar-benar sakit. Dan setelah melakukan hal tersebut sampai sekitar 10 kali, Maple tuh mulai ngerasa kalau ini tuh ya bukan yang seharusnya dilakukan. Karena dia tuh udah ngerasa capek banget. Terutama karena selama dia di sana itu, dia tuh berdoa sama Tuhan buat bisa mencintai si JMS yang perlakuannya ke dia itu sangat di luar pikiran dia sebenarnya. Lu bayangin sampai doa dia. Sampai pada suatu hari dia itu ditelepon sama seorang jemaat luar negeri yang ngerasa kalau ini tuh udah sakit dan si Maple itu memang udah seharusnya keluar kalau memang ngerasa ada yang aneh dari pengajarannya si JMS ini. Tapi pas mau kabur dari sana dengan alasan mau ketemu orang tuanya di Hong Kong, si Maple ini malah digituin lagi dengan alasan untuk terakhir kalinya. Yang padahal waktu itu dia tuh abis vaksin dan lagi demam, lu bayangin. Tapi kali ini Maple yang udah mulai tersadar akhirnya ngerekam kejadian tersebut lewat voice recorder di HP-nya. Dan dia benar-benar gak balik lagi ke gereja tersebut lagi setelah pulang ke Hong Kong pada September tahun 2021. Lalu akhirnya pada tahun 2022, si Maple yang dibantu sama Do Hyung dan aktivis anti JMS itu ngelakuin press conference di Korea. Yang dimana dia itu bersaksi soal semua kejadian sakit yang dilakuin sama si JMS ke dirinya. Mereka juga ngelaporin JMS atas kejadian-kejadian tersebut dan korban-korban lain juga siap bersaksi dan ngasih keterangan dan laporan tambahan kalau memang JMS bisa menang dari persidangan ini. Mereka bersatu ingin memberatkan si JMS. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2022, JMS ditangkap sama kepolisian Korea walaupun dia udah sewa sebuah law firm yang mahal banget buat nanganin kasus ini. Dan setelah ditangkap,
mulai banyak fakta-fakta yang keluar juga tentang si JMS ini yang lebih gila lagi dari sebelumnya. Dari mulai terbukti selalu berhubungan sama 50 jemaat cewek setiap hari, punya tujuan pengen ngerusakin 10.000 cewek, dan aktivis anti JMS juga nemuin kalau bukti-bukti memang di mana JMS sendiri itu sempat nyogok para korbannya yang mau speak up. Yang bahkan udah ngabisin uang jutaan dolar, lo bayangin, untuk bikin semua orang-orang atau saksi-saksi hidupnya tuh pada diem aja. Sampai saat ini, si JMS ini juga masih ada dalam proses persidangan dan belum tahu kapan sidang finalnya bakal berlangsung. Ini orang pasti udah bakar duit gila-gilaan. Tapi memang persekusi dan hate speech itu juga masih dilakukan sama para jemaatnya. Dan waktu dokumenternya tentang JMS ini diproduksi, para saksi dan staf produksinya itu juga dapat ancaman dari mulai diikutin atau bahkan ancaman pembunuhan. Dan update terakhir ya dari NBC News Korea tanggal 20 Maret. Waktu gue syuting ini nih, beritanya yang gue lihat tanggal 20 Maret. Dan sekarang beritanya udah mulai hilang juga di Korea. Kayaknya udah habis-habisan kayaknya dia ya. Nggak, ini habis-habisan sih, duitnya banyak banget kayaknya. Intinya sekarang sih pihak korban katanya sih masih terus berjuang ya. Karena memang kejahatan orang ini sepertinya cukup susah buat dikasih hukuman berat di Korea. Karena kayaknya dia udah nyogok banyak banget orang gitu. Dan sekarang beritanya juga udah mulai redam lagi gitu. Walaupun memang ini kasus juga masih jalan juga sebenarnya investigasinya. Jadi belum ada konklusi finalnya. Tapi yang gue lihat berita-beritanya udah mulai hilang. Dan sentimen netizen Korea juga negatif semua. Kalau lu pada lihat di kolom komennya juga memang pada ngehujat si perwakilan JMS ini. Yang bikin press-pressnya gitu kan. Dan mereka juga cukup skeptis sama hukum Korea buat si JMS ini. Karena katanya sih banyak juga kan politisi dan pebisnis yang memang percaya banget dan jadi jemaatnya si JMS ini. Atau mungkin memang menjadi JMS ini jadi tempat cuci uangnya para pebisnis-pebisnis kotor ini gitu. Dan politisi kotor. Makanya sepertinya susah sekali untuk JMS ini bisa dipenjarakan gitu. Dan memang praktek-praktek keagamaan kayak gini juga sebenarnya sering terjadi ya. Nggak di Korea Selatan doang tapi di seluruh dunia gitu ya. Memang agama paling gampang lah untuk digunakan sebagai kendaraan untuk menipu banyak orang gitu. Bahkan di Indonesia sendiri pun masih banyak yang ngelakuin dan jemaatnya juga percaya-percaya aja gitu. Ya gerejanya mana sih gue juga gak tahu ya. Tapi kan ada aja laporan-laporannya gitu kan. Itu kota gue sensor tadi. Tapi intinya banyak juga memang di seluruh dunia. Jadi kalau lu udah lihat nonton video gue dari benua Afrika, Amerika, Asia, semuanya tuh ada gitu ya. Pemuka-pemuka agama yang memang kayak gini kelakuannya. Ya biasa tujuannya udah pasti cewek sih gitu ya. Dan ya sebenarnya mungkin tujuannya tadinya itu bukan cewek, tapi karena ngeliat cewek-cewek mulu jadi pengen gitu. Nah itu selalu lah memang terjadi ya. Jadi kalau kalian misalnya punya referensi pemuka-pemuka agama lainnya yang perlu kita bahas ya, yang bobrok gitu hidupnya ya, mari kita bahas dan kita bedah kasusnya. Dan semoga kalian suka dengan video kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau misalkan kalian suka, dan follow gue di @ridvaldosantosa. So terima kasih sudah nonton. Dan karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas, so see you on the next case guys. Myself, I waited still for a glimmer to arise.